Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Aliyah dengan NIM 251115663, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah 2 Bangunrejo, kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Demikian perkenalan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang. Masya Allah, semangat. Berarti udah makan siang semua? Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih dahulu membaca doa. Siapa yang akan memimpin? Fahrur? Ya boleh. Fahrur silakan dipimpin untuk membaca doa. Ayo kawan-kawan, sebelum kita belajar baca doa, mulai. Raditu billahi rabban. Rasanya tidak afdol ya. Membaca Al-Quran adalah pembiasaan di sekolah kita. Baik, siapa yang akan memimpin? Adit? Ya, coba Adit dipimpin untuk membacakan. Baca surat apa? Surat apa Ibu? Bacanya surat Al-Bayyinah. Ya Adit dibacakan. Adit yang membacakan, semua yang mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Lam yakunil. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Asania hadir ya. Anisaul hadirah. Aldi Davaya. Sebelum melanjutkan, Ibu punya tepuk semangat. Mungkin kalian ada yang sudah tahu? Ya, Ibu contohin dulu ya. Biar lebih semangat lagi. Jangan cuma Ibu aja yang semangat, kalian juga harus semangat. Ikuti Ibu ya. Begini. Semangat. Semangat. Harus kayak gitu ya. Yuk, coba sama-sama kalian mulai. Semangat. Bertemu dengan Bu Alia berarti kita akan belajar apa, Nana? Paya. Nah, karena kalian masih kelas 7, kalian masih baru ya. Jadi, kalau bertemu dengan Ibu untuk belajar agama, Ibu punya jargon. Kalau Ibu bilang belajar pai, kalian harus jawab Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Kalau Ibu bilang belajar pai, ayo jawab Islam.
untuk kita semua. Ibu mau cek dulu kerapihan. Siapa yang tidak rapi di sini? Ah, ternyata Aldi bajunya belum dimasukkan, kawan-kawan. Ayo Aldi dimasukkan dulu bajunya ya. Ibu minta tolong sama Fahrur untuk menyiapkan proyektor dan yang lain disediakan buku paketnya ya. Buku cetaknya kalian siapkan. Ayo Fahrur disiapkan. Seperti pada judul, hari ini kita akan membahas apa Nana? Hadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan kita sebagai umat Islam. Untuk kompetensi awal, baik sebentar. Silahkan kalian scan barcode di sini, kemudian kalian siapkan dan kalian kerjakan. Oh, tapi kalian pada bawa gawai kan? HP, bawa. Nah, ada kuotanya? Ya, silakan di-scan. Oke, sudah semua ya? Bagaimana hasilnya? Silakan dicek. Ada yang mendapatkan nilai memuaskan? Ada ya, tentu saja ada. Baik, yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan, jangan bersedih karena memang ini baru akan kita bahas ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah didik mampu menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zikir. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan hikmah menjalankan sholat dan zikir. Itu ya tujuan. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pengertian sholat? Hasan, ya silakan. Apa Hasan? Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menerapkan pembelajaran problem based learning. Apa itu guys? Ada yang tahu? Nah, baiklah ya, Ibu jelaskan. Problem itu masalah. Jadi problem based learning itu kalian dituntut untuk memecahkan masalah. Jadi untuk lebih mudah, sesuatu masalah itu harus diselesaikan dengan cara berkelompok. Maka kalian harus membuat kelompok. Pembuatan kelompok Ibu urut secara absen ya. Jadi kalau yang tidak bisa memilih, mohon maaf untuk kali ini Ibu tidak bisa memberikan kepada kalian. Karena biar Tuhan yang menentukan. Baik, Ibu tentukan dulu kelompoknya. Baik, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian pecahkan masalahnya begitu ya. Maaf. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya ya. Ayo dimulai. Boleh yang punya HP dikerjakan melalui HP, nggak apa-apa, dicari. Bisa ya, itu dicari di Al-Quran. Ayat-ayat itu boleh dicari di dalam Al-Quran ya. Dilibatkan kawannya. Ya. Baik, sudah selesai ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Oh, baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo kelompok 1 silakan maju ke depan. Nah, ya silakan. Baik, ini kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Jadi kelompok 1 ini maju ke depan, kalian yang sebagai audiens
menilai, ya, memberikan penilaian. Jadi kalau menurut kalian bagus, boleh dikasih nilai 8 begitu ya. Ya, Ibu sudah menyiapkan aspek penilaiannya. Ayo dinilai kawannya ya. Dinilai ya. Ayo. Pengertian sholat. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zikir lisan adalah mengingat Allah dengan ucapan, misalnya membaca tasbih, tahmid, takbir, atau ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah hikmah melaksanakan salat dan zikir. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Sudah cukup? Baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kawan kalian yang sudah jawab. Masya Allah, itu ya tadi jawabannya. Ibu di sini akan memberikan evaluasi dari hasil diskusi kalian. Nanti kalian untuk kelompok selanjutnya bisa sebagai kalian tadi sudah menilai, sudah ya. Nah, kelompok selanjutnya nanti ada yang mempresentasikan. Dari kelompok kalian ini ada yang akan menanggapi? Akan ada yang menanggapi? Baik, dari penampilan kelompok 1 tadi, siapa yang akan menanggapi? Saya, Bu. Baik, Zahwa, silakan. Saya dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Ya, bagaimana? Sudah bagus, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Menanggapi? Saya, Bu. Oh, baik, Zahwa, silakan. Ya, memang penyampaiannya dari jawabannya sudah benar, tapi bahwa kalau mau presentasi itu sesuatu harus benar-benar disiapkan, jangan malu-malu begitu ya. Jadi jangan terfokus dengan membaca hasil, boleh baca tetapi ya dengan sepintas, jangan kesepenuhannya membaca begitu ya. Untuk di pertemuan yang akan datang presentasinya ditingkatkan lebih baik dari penampilan hari ini ya. Ya, proses pembelajaran kita sekarang kita tiba bulan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, siapa? Saya Makna sholat, makna zikir, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Iya, betul. Ada yang mau menjelaskan makna dari sholat? Silakan Hasan. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan Ya. tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada yang mau menyampaikan pengertian dari zikir? Silakan Zahwa. Pengertian dari zikir. Menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itu tadi ya pengertian dari zikir. Ini hanya kesimpulan saja. Cukup ya. Nah, selanjutnya yang terakhir apa tadi? Yang terakhir adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama apa? Kita baca sama-sama apa? Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Ya, kalau seseorang yang sudah tertanam tauhid, tentu saja itu adalah hikmah dari seseorang itu menjalankan sholat dan rutin mengerjakan membaca zikir, begitu ya. Yang kedua, baca sama-sama. Kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau seseorang yang melaksanakan sholat dan zikir, dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah. Tentu saja dia akan merasa dirinya damai, merasa aman, merasa dilindungi oleh Allah. Maka Ibu selalu pesankan pada kalian, kalau hendak bepergian jangan lupa membaca doa. Selanjutnya, ayo baca sama-sama lagi. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kita dengan Allah hanya dengan melalui sholat, yaitu dengan ibadah sholat dan zikir. Sudah.
Dah ya anak-anak, berarti kita semua kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan bagikan, nih dibagi dengan kelompoknya ya, silahkan kita memasuki pada kegiatan refleksi. Nih, seperti yang pertama, coba gambarkan perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mau hot 1, 2, atau yang seterusnya ya. Cukup digambarkan saja ya di kertas yang sudah Ibu bagikan. Kemudian, apa kendala yang kalian temukan ketika kalian mendiskusikan pembelajaran hari ini? Dapatkan pada proses pembelajaran hari ini ya. Baik, kalau memang sudah selesai jangan lupa dikasih nama ya. Nanti dikembalikan lagi ke Ibu. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dengan baik. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Baik, sebelum kita mengakhiri dan meninggalkan kelas ini, kita doa terlebih dahulu ya. Silakan Fahrul. Sebelum kita pulang, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.